Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar untuk kita semuanya? Semoga damai sejahtera Tuhan tetap kita rasakan, berkat Tuhan tetap kita rasakan sampai pada saat ini. Di tengah-tengah apapun situasi kehidupan kita, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segala kehidupan kita. Dan untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan atas berkat kasih cinta dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu, kami sadar bahwa berkat Tuhan yang menjadi kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu pada saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami ingin mendengarkan firman yang akan menjadi kekuatan dan pegangan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Berkenanlah Tuhan berfirman kepada kami dan penuhi hati pikiran kami dengan Roh Kudus Tuhan sehingga kami mampu dan mengerti firman yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-28, demikian bunyinya. Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah ungkapan seorang perempuan Sunem yang selama ini sangat baik kepada Nabi Elisa dan Gehazi sebagai budaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya di dalam kehidupan kita, pernahkah kita kecewa? Pernahkah kita merasakan bahwa apa yang kita miliki itu adalah satu pendukung untuk membuat kita bahagia? Pernahkah kita merasakan bahwa yang kita miliki, apa yang ada pada kita, apa yang ada di sekitar kita yang membuat kita bahagia? Tentu Tuhan memberikan segala sesuatu untuk membuat kita bahagia. Sama seperti halnya ketika Adam dan Hawa ditempatkan di satu tempat, dan ketika mereka melihat apa yang ada di sekelilingnya, itu membuat dia bahagia. Jadi sangatlah manusiawi kalau kita pun pada saat ini yang ada di sekitar kita salah satu sumber kebahagiaan kita. Namun menjadi pertanyaan, ketika segala sesuatu yang kita miliki itu sangat kita sayang, sangat kita cintai, tapi tiba-tiba itu diambil dari kita, apa yang kita rasakan? Demikian hancurnya perasaan, demikian hancurnya hati perempuan Sunem ini tadi, sehingga dia mencari Elisa ketika anaknya sudah meninggal. Dia katakan kepada Elisa, "Bukankah pernah kukatakan bahwa aku tidak meminta apapun? Mengapa engkau memberikan harapan palsu kepadaku? Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah ku katakan jangan aku diberi harapan kosong?" Mengapa dia katakan seperti ini kepada Elisa? Karena memang dalam sejarahnya pernah Elisa bertanya, "Apa yang ingin kau minta dari aku?" Mengapa Elisa bertanya demikian? Karena dia melihat bagaimana kebaikan perempuan ini dan keluarganya untuk selalu menyambut Nabi Elisa tinggal di rumahnya ketika dia ke Sunem. Sehingga dia mengatakan, "Tidak, aku tidak meminta apapun." Tapi Elisa memberikan, dengan pertolongan Tuhan, dia mendapat seorang anak laki-laki. Dan ketika anak itu sudah besar, Tuhan mengambilnya. Dalam arti dia meninggal. Nah, sehingga hancur sekali perasaan ketika dia sudah menyayangi, ketika dia sudah bahagia karena anak itu. Dan Tuhan mengambil, nah dia sangat frustrasi.
Sehingga dia katakan, pernahkah ku minta, mengapa engkau memberikan harapan palsu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kenyataan yang sering juga terjadi dalam hidup kita. Secara nyata kita bisa rasakan, banyak hal yang kita tidak minta, tapi diberikan kepada kita. Banyak yang kita miliki, banyak hal yang kita punyai, ada banyak hal yang kita sukai yang ada di sekeliling kita. Dan memang apa yang kita punyai adalah salah satu pendukung untuk membuat kita berbahagia dalam menjalani kehidupan kita. Misalnya kita punya saudara, kita punya keluarga, kita punya harta, kita punya teman, kita punya jabatan, kita punya kekayaan, dan sebagainya. Semua itu salah satu pendukung untuk membuat kita bahagia dalam hidup kita. Tapi kalau seandainya itu diambil dari hidup kita, apa yang kita rasakan? Tentu hancur sekali. Hancur perasaan kita. Apa yang harus kita lakukan? Seperti perempuan ini tadi, dia tidak segan-segan mengungkapkan perasaannya. Dia katakan apa yang dia rasakan. Dia datangi Nabi Elisa. Dia bertemu dengan Nabi Elisa. Dan dia tidak mau pergi kalau tidak ada Nabi Elisa beserta dengan dia. Maka akhirnya Nabi Elisa disuruh Tuhan untuk berjalan ke rumahnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata melalui pengalaman perempuan Sunem ini mengingatkan kita, ketika kita mengalami hancur hati, ketika kita mengalami frustrasi, kekecewaan, yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, terbuka kepada Tuhan, membukakan hati kita sedalam-dalamnya kepada Tuhan. Dan kita minta, kita menunggu pertolongan Tuhan. Demikian sebagai orang percaya yang perlu kita lakukan. Sehingga Tuhan akan memberikan jalan keluar. Apapun itu bentuknya, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang akhirnya jalan keluar itu adalah membuat kita dahaga, membuat kita senang, membuat kita sukacita. Dan membuat kita bisa hidup dengan bahagia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah melalui firman ini kita diingatkan bahwa sering sekali apa yang kita takutkan dalam hidup kita. Mungkin pada saat ini juga kita kecewa, kita sedih, kita punya harapan, kita kehilangan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Datanglah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan, ungkapkan seluruh perasaan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sekalipun waktunya bukan sama dengan waktu kita, cara Tuhan bukan sama dengan apa yang kita pikirkan, tapi yang pasti ujungnya, akhirnya, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Inilah firman Tuhan. Demikianlah firman yang kita dengarkan. Kiranya melalui firman ini kita semakin dikuatkan di dalam melewati, menghadapi masa sulit yang kita rasakan sekarang. Karena Tuhan selalu ada untuk kita. Dan percayalah, tidak sulit bagi Tuhan mengatasi persoalan yang kita rasakan saat ini. Datanglah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur karena Tuhan baik, karena Tuhan penolong hidup kami. Banyak hal yang kami tidak minta Tuhan berikan kepada kami. Karena memang sesungguhnya lebih besar kemampuan Tuhan memberikan daripada kami meminta. Dan semua yang Tuhan berikan kepada kami selalu membuat kami bahagia, membuat kami sukacita, membuat kami merasa nyaman dalam kehidupan ini. Namun ya Tuhan, firman yang sudah kami dengarkan mengingatkan kami bahwa tidak selamanya apa yang Tuhan berikan kepada kami tetap menjadi milik kami. Tapi ada waktunya ya Tuhan, dengan cara Tuhan, dengan rencana Tuhan, Tuhan mengambilnya daripada kami. Entah apapun itu bentuknya, baik kekayaan, baik saudara, keluarga, teman-teman, dan sebagainya. Tuhan, melalui pengalaman perempuan Sunem ini, kami diingatkan supaya kami datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan,
mengungkapkan semua perasaan kami. Oleh karena itu Tuhan ajar kami untuk boleh melakukan hal yang sama ketika kami dilanda kekecewaan, frustrasi, sakit hati, patah hati di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mendapatkan kelegaan, sukacita, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu indah yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Dan kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk semua kehidupan kami. Bantu kami dan keluarga kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap merasakan kasih sayang Tuhan, sekalipun banyak hal yang tidak menyukakan hati kami. Ajar kami untuk selalu percaya kepada Tuhan dan mempercayakan kehidupan kami seutuhnya kepada Tuhan. Sehingga kami boleh tetap berdiri dengan tegah, sekalipun banyak yang menghimpit dan menekan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Tuhan harapan dan andalan kami. Hanya Tuhan kekuatan kami. Hanya Tuhan penolong kami. Dan kami percaya dalam Tuhan kami akan sanggup menjalani semuanya. Tuhan berkati semua kami dalam segala harapan dan masa depan kami, keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan pada saat ini kami teringat akan semua orang yang kami kasihi, dimanapun mereka pada saat ini, yang mengalami sakit penyakit, dan bahkan mungkin kami juga berada dalam sakit. Tuhan bantu kami, tolong kami, sembuhkan kami, karena kami percaya apapun bisa Tuhan lakukan. Oleh karena itu Tuhan kami mohon berikan kesehatan kepada kami semua. Dan setiap orang yang sakit juga Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Terlebih-lebih Tuhan kuatkan hatinya, sehingga dalam situasi yang sakit pun dia mampu untuk merasakan bagaimana Tuhan mengasihinya. Terkhusus untuk orang-orang yang pada saat ini terpapar virus corona. Tuhan berkatilah mereka, sentuh hatinya, sentuh tubuhnya, sehingga virus itu akan berlalu, akan keluar dari dalam dirinya. Tuhan berkati semua upaya yang dilakukan. Berikan kesehatan Tuhan. Inilah harapan kami. Terkhusus kami berdoa untuk Heavy dan anak-anaknya yang pada saat ini tentu sedang berduka karena suami dan orang tuanya Engkau panggil untuk meninggalkan dunia ini, meninggalkan mereka. Tuhan yang hiburkan, Tuhan yang kuatkan, dan Tuhan memberikan masa depan yang baik kepada mereka. Dan juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang pada saat ini masih menantikan, merindukan anak untuk dia sayangi, dia kasihi dalam hidupnya. Kami mohon ya Tuhan, terkhusus keluarga Ila Yasina, Tuhan berkenan untuk memberikannya. Karena kami percaya Tuhan adalah pemberi kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, berkati terus anak-anak kami. Sehingga dalam situasi pandemi COVID-19, anak kami tetap menjadi anak yang baik, takut akan Tuhan, pintar dalam sekolahnya. Sehingga pada satu saat nanti ketika mereka harus bersaing, mereka juga boleh menjadi pemenang, baik dalam sekolah maupun pekerjaannya. Dan kami berdoa untuk anak-anak yang pada saat ini menantikan pekerjaan, mencari pekerjaan. Tuhan mempertemukan dengan pekerjaan yang cocok. Dan yang mencari teman hidupnya juga, Tuhan mempertemukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Dan setiap orang yang pada saat ini juga merindukan kasih sayang Tuhan, Tuhan berkenan untuk menyatakannya. Inilah harapan dan doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Sang Pemilik kehidupan kami, sumber segala sesuatu yang ada pada kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk mengerti dan melakukannya. Dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, dan salam semangat menjaga kesehatan. Terima kasih. Yesus perhatikan kehidupan yang orang yang sudah